Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah fi hadzal yaum nastamiru darasana fi al-kitab Mabahith fi Ulum al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memasuki bab al-'am wal khas. Kita akan memasuki bab al-'am wal khas, kemudian akan dijelaskan aqsam al-'am, bagian-bagian dari 'am, terus kemudian dijelaskan juga nanti khas wa bayan al-mukhassis, kemudian kita akan belajar mayashmuluhu al-khitab. Baik, ta'riful 'am wa siyagh al-'umum. Am itu artinya umum, wasyagh al-umum, dan bentuk-bentuk lafaz dalam bahasa Arab yang memberikan dilalah atau makna atau menunjukkan makna umum. Al-'am artinya huwa al-lafzul mustaghriqu lima yasluhu lahu min ghairi hasrin. Itu lafaz yang mencakup lima yasluhu lahu, yang sesuai dengannya, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Contoh misalnya apabila kita mengatakan an-nasu, ada alif lamnya, an-nas artinya maknanya di sini adalah semua manusia. Maka di sini adalah lafaz an-nas itu memberikan dilalah atau petunjuk atau makna yang mustaghriq lima yasluhu lahu, itu yang mencakup semua yang sesuai dengannya. Maka saya hadirin, baik itu orang-orang Arab, orang Indonesia, orang Palestina, maka termasuk dari lafaz an-nas karena mustaghriq lima yasluhu lahu, yang sesuai dengannya, min ghairi hasrin, tanpa batasan. Faqad ikhtalafa al-ulama fi ma'na al-umum, alahu fil lughati sighatun mawdu'atun lahu khassatan bihi tadullu alaihi am la. Dan ulama berpendapat apakah makna umum itu dalam bahasa Arab ada bentuknya atau tidak. Fadhhaba aktsarul ulama ila anna hunaka siyaghun aw siyaghan wudiyat fil lughah lidalalati haqiqatan 'ala al-umum. Nah, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa dalam bahasa Arab ada bentuk yang menunjukkan makna umum. وتستعمل مجازا فيما عداه واستدلوا على ذلك بأدلة نصية وجماعية ومعنوية. Dan dipakai juga secara majaz, nanti kita bahas, dan mereka mengambil dalil secara nas tekstual, secara lafaz, ijma' dan juga ma'nawi. Dan yang pertama, adilah nasiyahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa innaka wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan di sini Nabi Nuh itu berdoa kepada Tuhannya bahwasanya anakku termasuk dari keluargaku, dan sesungguhnya wa'dakal haqq, janjimu adalah benar, dan engkau sebaik-baik yang memberikan keputusan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu laysa min ahlik, bahwasanya itu bukan dari ahli keluargamu. Nah, wajh dilalahnya bahwasanya anna Nuhan alaihi salam tuwajjihu bihadhin nida tamassukan minhu biqaulihi ta'ala. Kenapa Nabi Nuh berdoa? Karena ia berpegang dengan firman Allah taala, inna munajjuka wa ahlak, sesungguhnya kami adalah yang menyelamatkan engkau dan juga keluargamu. Karenanya Nabi Nuh alaihi salam berdoa, inna bni min ahli, seperti itu. Baik. Selanjutnya yang wa min adillah al-ijma'iyyah ijma'us sahabati ala ijra'i qawlihi ta'ala. Dan ijma' dari sahabat adalah pengamalan firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, laki-laki dan perempuan dan laki-laki itu, maka cambuklah mereka dari setiap yang berzina
itu 100 cambuk. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian wa min al-adillati al-ma'nawiyyah, di antara dalil ma'nawi anna al-umuma, bahwasanya umum yufhamu min isti'mali alfadhihi walau lam takun hadhihi al-alfadh mawdu'atun lahu lima tabadara ila dhihni fahmuhu kal alfadh asy-syart wal istifham wal mausul. Dan di antara dalil secara maknawi bahwasanya umum itu difahami dari penggunaan maknanya, penggunaan lafadznya. Apabila tidak ada dari lafaz-lafaz ini yang diletakkan untuk makna umum, lama tabadara, tentulah tidak langsung akal itu atau pikiran itu tidak langsung memaknai lafaz umum tersebut. Baik. Seperti kita mengetahui wa annana nudriku al-farq, perbedaan baina kull wa ba'd, kull semua, ba'd sebagian. Nah, jadi secara manapun ya kita sudah memahami bahwa ada lafaz-lafaz umum dan itu yang dipahami dari lafaz kull, dan lafaz kull berbeda dengan lafaz ba'd. Baik. Selanjutnya kita lewati satu paragraf, insyaallah silahkan dibaca. Wa bina'an 'ala hadza falil 'umumi shighatun allati tadullu 'alaiha. Bentuk umum itu ada beberapa macam. Yang pertama kullu nafsin dha'iqatul maut wa minha, jadi kul itu semua, nafs jiwa, berarti umum semua, tidak ada batasnya. Wa minha, dan nyata juga bentuk lafaz umum al-ma'ruf bi allati laysat lil ahad, yaitu alif lam yang bukan lil ahad, tapi di sini alif lam untuk istighraq ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr, maknanya semua manusia. Innal insana, alif lam itu ada yang ahad dan istighraq itu mencakup semuanya. Al ahad itu yang ada di pikiran, seperti misalnya sebelum mendengar video saya nanti ada yang mengatakan antara para asatid bahwa oh hari ini pelajaran Ustadz ya. Nah karena itu jadwal saya, jadwal video saya, maka yang difahami adalah Ustadz itu adalah saya. Karena al Ustadz di sini adalah al ahdiyah. Baik. Wa minha an-nakiratu fi siyaqin nafi wan nahi. Nakirah dalam siyak atau kondisi nafi dan nahi. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak ada rafath wala fusuq wala jidal fil hajj. Nah, tidak ada ini, tidak ada semuanya, mencakup semuanya. Rafath, semua fusuq, semua jidal. Wa minha allati wa furu'ihima, dan juga akad allati dan cabangnya. Seperti walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya uff lakuma, ay likulli man qala dzalika, yaitu semua yang mengatakan hal tersebut. Bidalili qaulihi ta'ala ba'da bisighatil jam' ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qaul. Lafaz setelahnya kalau Bapak lihat, Ustaz lihat di surah Al-Ahqaf, setelah walladzi ayat selanjutnya ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qaul, jadi jama', walaupun di alladzi tapi maknanya semua. Kemudian wa asma'u syarat, faman hajjal baita, dan barang siapa yang haji ke Baitullah aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, maka tidak ada dosa atas mereka untuk bertawaf di keduanya. Nah, karenanya di sini faman fala, nah man di sini ada syarat, maka semua yang berhaji. Baik. Wa minha, selanjutnya langsung paragraf selanjutnya, ismul jinsil mudhaf ila ma'rifah. Ism jins mudhaf ila ma'rifah, seperti falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Nah, maka di sini atau yusikumullahu fi auladikum. Nah, di sini Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian fi pada auladikum, anak-anak kamu, aulad
kum, auladikum. Auladnya adalah ismul jins, nama jenis. Kumnya itu ma'rifah, maka semua anak-anak kamu sekalian. Atau an amrihi, dari perintah Allah, maka semua perintahnya. Baik. Aqsam al-'am, jenis-jenis atau macam-macam umum. Yang pertama al-umum, al-awwalu al-baqi ala umumihi, yang tetap pada umumnya. Wa qad qala Qadhi Jalaluddin al-Bilqini wa mithalu aziz, dan misalnya banyak, idma min 'amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis wa dzakara asy-Zarkasi fil Burhan annahu katsirun fil Qur'an. Al-baqi ala umumnya itu lafaznya umum dan dia hukumnya tetap umum semua, seperti wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui terhadap segala hal. Al-'am al-murad, yang kedua al-'am al-muradu bihi al-khusus, umum tetapi yang dimaksud adalah khusus, seperti alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina qala lahumun nasu, an-nas yang pertama, innan nasa, an-nas yang kedua, qad jama'u lakum, telah berkumpul bagi kamu sekalian, fakhshawhum, maka takutilah mereka. Fal muradu bin nas al-ula Na'im bin Mas'ud, kan alladzina qala lahumun nasu, orang yang qala mengatakan bagi mereka, annas bahwasannya manusia, alladzina qala an-nasu lahum innan nasa qad jama'u lakum. Kalau disusun mudhaf fi'il fa'ilnya secara yang biasanya digunakan. Anas yang pertama di sini Na'im bin Mas'ud mengatakan kepada manusia mengatakan bahwa innan nasa, al-murad bin nas yang kedua adalah Abu Sufyan, lal umum fi kulli minhuma. Walaupun kata an-nas itu adalah alif lam, terus kemudian ada kata an-nas artinya manusia, tapi di sini maksudnya al-murad al-khusus, yang dimasukkan khusus. Nas yang pertama adalah Na'im bin Mas'ud, nas yang kedua adalah Abu Sufyan. Baik. Selanjutnya yang kedua, ats-tsalitsu al-'am al-makhsus, kata umum yang dikhususkan. Wa amthilatuhu fil Qur'ani katsiratun jiddan, dan pemisahan dalam Al-Qur'an itu banyak. Seperti wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oke, saya bahas yang ayat yang terakhir, walillahi 'alan nasi, dan hak Allah atas manusia itu adalah berhaji di Baitullah. Nah, kemudian kata annas, manusia, dikhususkan dengan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Jadi Allah mempunyai hak atas manusia, artinya manusia wajib untuk haji, tapi di sini dikhususkan man istata'a ilaihi sabila, yaitu yang mampu, ya, itu yang mampu. Kemudian al-farqu bainal 'am al-murad bihi al-khusus wal 'am al-makhsus. Al-farqu bainal 'am al-murad bihi al-khusus wal 'am al-makhsus. Sekarang perbedaan antara 'am yang dimaksudkannya adalah khusus dan 'am yang dikhususkan. Apa bedanya? Yang pertama, al-awwalu annal 'am al-muradu bihi al-khusus la yuradu syumuluhu jami'u li jami'il afradi min awwalil amr la min jihati tanawulil lafzi wala min jihatil hukum. 'Am yang dimaksud khusus itu tidak mencakup semua person. La min jihati tanawulil lafz, tidak dari sisi lafaznya, wala min jihatil hukum, dan juga tidak dari sisi hukumnya. Bal huwa dzu afradin ustu'mila fi fardin wahidin minha aw aktsar, tapi dia adalah untuk person-person yang dipakai. Seperti tadi An-Nas itu umum. An-Nas itu maksudnya ternyata siapa? Yaitu Na'im bin Mas'ud. An-Nas yang kedua maksudnya siapa? Abu Sufyan. Amma al-'am al-makhsus fa urida 'umumuhu wa syumulu jami' al-afrad min jihati tanawul al-lafz min jihati al-hukm. Adapun umum yang dikhususkan itu yang dimaksud adalah mencakup semua person secara lafaz. Tidak setiap hukum.
Fannasu fi qawlihi ta'ala, adapun annas dan firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas wa in kana 'aman illa annahu lam yarid bihi lafdhan wa hukman siwa fardin wahid. Qala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, itu lafaz dan hukumnya itu yang dimaksud adalah satu orang. Dan ada adapun lafaz dari walillahi 'alan nasi hajjul baiti fa huwa 'am, itu adalah umum, urida bihi ma yatanawuluhu al-lafdhu min al-afrad. Wa in kana hukmu wujubil haji la yatanawalu illa al-mustati' minhum khassatan. Nah, secara lafaz an-nas walillahi 'alan nas hajjul baiti itu adalah semua person manusia secara lafaz, tetapi secara hukumnya yang dimaksud adalah yang mampu, dikhususkan man istata'a ilaihi sabila. Wal awwalu, kemudian yang perbedaan yang kedua, kata yang am yang al-muradu bil khususi itu majaz, ya. Kemudian yang kedua bi khilafi tsani fal asafi annahu haqiqah, yang kedua adalah haqiqah. Jadi haqiqah. Wa alai atharu Syafi'iyah wa katsir min al-Hanafiyah wa jami'u al-Hanabilati wa naqalahu al-Imam al-Haramin an jami' al-fuqaha. Wa qala Syekh Abu Hamid al-Ghazali innahu madhhab Syafi'i wa ashabuhu wa sahhahu as-Subqi li'anna tanawul al-lafzi lil ba'd al-baqi ba'da at-takhsis ka tanawulihi lahu bila takhsis. Kenapa disebut haqiqah bukan majaz? Majaz itu meletakkan lafaz bukan untuk makna yang diletakkannya lafaz tersebut. Seperti tadi an-nas kan manusia. Nah, kemudian ternyata yang dimaksud adalah Naim bin Mas'ud dan Abu Sufyan. Nah, kalau di sini am al-makhsus itu hakikah ya yang sebenarnya. Karena mencakup lafaz yang tersisa di ba'dil baqi ba'da takhsis, seperti yang dikhususkan itu kata nawulihi lahu la takhsis, sebagaimana mencakupnya tanpa dikhususkan. Baik. Kemudian ta'riful khas wa bayan al-mukhassis. Nah, sekarang kita belajar yang khas dan bayan mukhassis. Al-khas yuqabilul 'am. Lafaz khas itu adalah lawannya dari lafaz 'am. Wa huwa alladhi la yastaghriqu as-salihu lahu min ghairi hasrin, yaitu yang tidak mencakup semua yang salih baginya. Contoh kata misalnya saya mengatakan akrim taliban. Kalau khas itu dia nakirah ya, enggak ada di depan. Akrim taliban. Muliakanlah talib. Nah, kalau saya tidak meletakkan alif dan lam, maka saya tidak bermaksud semua talib itu dimuliakan. Min ghairi hasrin, tanpa penghususan. Jadi ketika saya mengatakan kepada seseorang akrim taliban, muliakanlah talib, di depan saya ada 20, maka terserah bagi orang yang saya suruh untuk memuliakan satu dari 20 person tersebut, bebas. Itu makna min ghairi hasrin. Wa takhsisu wa ikhraju ba'dhi ma tanawuluhu al-lafz al-'am. Takhsis itu mengeluarkan sebagian apa-apa yang tercakup oleh makna 'am. Beda khas sama takhsis. Baik. Takhsis itu mengeluarkan apa atau sebagian dari yang dicakup oleh lafaz 'am. Seperti saya mengatakan akrim at-tullab, muliakanlah semua murid. Nah, maka 20 orang tadi saya katakan harus dimuliakan. Illa Zaid. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, maka di sini Zaid itu makhsus, lafaz tulab makhsus dikhususkan. Yang khasnya Zaid, prosesnya pengeluarannya disebut takhsis. Baik. Wal mukhassis, yang mengkhususkan imma muttasil, bisa jadi muttasil wa huwa alladzi lam
yusal fihi bainal 'am wal mukhassas lahu bifasil, yang tidak dipisahkan antara am dan maksusnya. Munfasil, dan itu yang dipisahkan antara mukhassas, antara am dan mukhassisnya, baik yang mengkhususkan. Wal muttasil khamsah, dan yang mengkhususkan itu ada 5. Yang muttasil, yang sambung. Kaqaulihi ta'ala, al-istithna, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu, kecuali dan seseorang yang menuduh orang perempuan yang suci, maka wajib baginya dan dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah ia dengan 80 cambuk, dan jangan diterima dari mereka kesaksiannya selamanya, dan mereka adalah orang-orang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat. Baik, yang atsani as-sifah selanjutnya, faqaulihi ta'ala wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Nah, di sini adalah salah satu lafaz yang termasuk dari ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu sekalian, ibu-ibu kamu sekalian dari dinikahi. Nah, kemudian siapa juga yang diharamkan? Waraba ibukumul lati fi hujurikum, yaitu anak perempuan yang kamu rawat, yang ada di pangkuanmu, dari siapa? Dari perempuan yang telah kamu gauli. Nah, jadi apabila seorang menikahi janda, terus kemudian janda itu telah digauli, nah, dan dia membawa anak ya dari suami sebelumnya, maka anak tersebut tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi janda tersebut. Nah, bagaimana kalau belum digauli jandanya, istrinya tersebut? Maka boleh setelah diceraikan ibunya, boleh dinikahi, anak tersebut boleh dinikahi. Karena di sini min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Kemudian selanjutnya syarat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, maka di sini in taraka khaira aimal, syarat dari wasiat. Al-ghayah wala tahriku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kamu mencukur ya, hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga hewan yang mau dipotong itu sampai kepada tempatnya. Atau wala taqrabuhunna hatta yathurun. Janganlah engkau mendekati mereka, itu istri-istri. Apakah benar-benar tidak boleh mendekati selamanya? Katanya kan umum nih, lafadznya umum. Di sini hatta yathurun dikecualikan, kecuali setelah atau sampai suci dari haid. Kemudian al-khamis badal ba'd min kull, seperti firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. An-nas itu adalah mubdal minhu, kemudian man istata'a itu adalah badal ba'd min kull. Kemudian wal mukhassis munfasil. Wal mukhassis munfasil. Makana fi mawdhi'in akhar min ayatin aw haditsin aw ijma'in aw qiyas. Adalah apa-apa yang di tempat yang lain ya, ada lafaz am yang mukhassisnya, mengkhususkannya itu di tempat yang lain, baik itu hadis atau ayat atau ijma' atau qiyas. Apa-apa yang dikhususkan Al-Quran adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan yang diceraikan, perempuan yang diceraikan wajib menunggu thalathata quru', 3 kali suci. Nah, ini mencakup semuanya perempuan, baik itu hamil ataupun yang sudah digauli atau belum digauli. Maka dikhususkan dengan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Nah, dikhususkan ini dengan bahwa perempuan yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan, bukan 3 kali suci. Kemudian wa idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddah. Ini khususkan juga dengan ayat yang baru saja kita baca, bahwa kalau perempuan belum digauli kemudian diceraikan maka tidak punya iddah. Dan juga apa-apa yang dikhususkan dari hadis firman Allah Ta'ala,
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini dikhususkan oleh buyu al-fasidah, jual beli yang rusak, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahri, itu dari jual beli maninya pejantan hewan. Itu yang dikhususkan oleh hadis dari Al-Qur'an. Kemudian wa ma khassa bil ijma', dan apa-apa yang dikhususkan dari ijma', ayatul mawarith yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, khassa minha bil ijma' ar-raqiq li'anna ar-riq mani' min al-irth. Nah, di sini Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian dan anak-anak kamu bahwa yang bagi yang laki-laki itu adalah 2 kali lipat hak dari perempuan. Nah, ini dikhususkan oleh ijma' para ulama bahwasanya kalau anaknya itu raqiq, budak, itu maka tidak dapat warisan, karena perbudakan itu mencegah dari mendapatkan warisan. Baik. Wa ma khassa bil qiyas, dan apa berkhusus dengan qiyas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Khassa minha al-'abd bil qiyas 'ala al-amah allati nassa 'ala takhsisiha umumil ayah. Fa 'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Nah, di sini kan az-zaniyatu waz-zani, bahwasanya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hendaknya dicambuk setiap dari mereka itu 10 cambukan. Dikhususkan dari sini bahwasannya hamba, seorang budak itu tidak masuk. Kenapa? Kan dengan kias. Kiasnya apa? Penghususan dari firman Allah Ta'ala, fa'alaihinna nisfu ma'alal musanati minal azab. Fa'alaihinna nisfu ma'alal musanati minal azab. Itu atas mereka setengah dari ada di surat An-Nisa, bahwasanya perempuan yang berzina maka setengah hadnya dari perempuan budak yang berzina, maka baginya adalah setengah dari had atau siksaan. Jadi ayat ini dikhususkan oleh ayat lain bahwa kalau perempuan yang berzina dan dia budak, maka bukan 100 tapi 50 cambukannya. Takhsisus sunnah bil Quran, penghususan sunnah dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengkhususkan, atau hadis dulu, ma quti'a minal bahimati fahuwa mayyitun, apa yang dipotong dari hewan itu mayit. Hewan hidup dipotong buntutnya, maka yang dipotong itu mayit, tidak boleh dimakan. Dikhususkan adalah wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athatha wa mata'an ilahin. Itu kalau bulunya, bulu kambing, bulu unta itu boleh. Nah, dikhususkan. Hadis tersebut dikhususkan dengan Al-Quran. Kemudian sihhatul ihtijaj bil 'am ba'da takhsisihi fima baqiya. Bolehnya berhujjah dengan lafaz am setelah dikhususkan. Contohnya begini, ada lafaz umum bahwasannya 100 orang itu boleh makan. Ini contoh. Dikhususkan 20 orang tidak boleh makan. Nah, maka 80-nya tetap boleh. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa lafaz am apabila telah dikhususkan, maka lafaz am itu berlaku bagi selain dari person atau orang yang dikhususkan, walaupun lafaz am ini telah dikhususkan. Kira-kira seperti itu. Apa dalilnya? Famin adillatil ijma', maka ada pun dalil ijma', anna Fatimah radhiyallahu anha ihtajat ala Abi Bakar radhiyallahu anhu fi mirathiha min abiha bi umumi qoulihi ta'ala. Bahwasanya Fatimah itu berhujjah kepada Abu Bakar tentang warisan dari abinya.
warisannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ma'annahu mukhassas bil kafir wal qatil. Dan ayat tersebut telah dikhususkan dengan kafir dan orang yang membunuh. Jadi ayat waris itu tidak diberikan kepada orang kafir dan orang yang membunuh. Nah, walam yunkir ahadun minas sahabah sihhat ihtijajiha. Dan tidak ada pun dari sahabat yang mencela kebenaran dari mengambilnya Fatimah hujjah dengan ayat tersebut. Maka itu ijma' dari para sahabat. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu berdalil tentang haramnya Fatimah mendapat waris dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu ma taraknahu shadaqatan. Sesungguhnya kami seluruh nabi tidak memberikan warisan apa-apa yang kami tinggalkan karena jadi sedekah. Wa min adillah al-aqliyah, karena dari secara akal, annal 'am qabla takhsis hujjah fi kulli wahidin min aqsami ijma'. Bahwasanya lafaz umum itu sebelum dikhususkan itu hujjah untuk semuanya. Wal aslu baqa'u ma kana qabla takhsis ba'dahu, dan asalnya pengkhususan itu tetap ada sebelum dikhususkan atau setelah dikhususkan. Seperti itu ya. Jadi ada 100 itu kena lafaz am, kemudian setelah dikhususkan 20 maka 80-nya masih kena lafaz am. Ma yashmuluhu al-khitab. Bagus nih. Apa yang mencakup dari khitab? Ikhtalafa fil khitab al-khas bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka qoulihi ta'ala. Berselisih pendapat dalam khitab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan khitab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau turuti orang kafir dan munafik. Dan juga firman Allah, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr hal yashmulu al umma am la yashmuluha. Apakah kata khitab ini ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul itu hanya untuk nabi atau mencakup nabi dan umatnya? Maka berpendapat fadhhaba qaumun ila annahu yashmuluha bi'tibarihi qudwatan laha. Yang pendapat yang pertama mencakup umat nabi, tercakup karena nabi adalah contoh untuk umatnya. Wa dhahaba akharun ila annahu la yashmuluha li anna as-sigha tadullu ala ikhtisasihi biha. Yang kedua, enggak, hanya khusus untuk nabi. Wa ikhtalafu aidan fil khitab min Allah ta'ala bi ya ayyuhan nas ka qoulihi ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah hal yashmulu rasul am la. Wa sahih fi dzalika an yashmulu li umumihi wa in kana al-khitab qad warada ala lisanihi liyubligha ghairahu. Kemudian kata ya ayyuhan nas, apakah mencakup nabi atau tidak? Maka menurut penulis yang benar adalah itu mencakup nabi karena lafaz tersebut umum dan nabi termasuk manusia. Walaupun khitabnya itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mengkhususkan, oh enggak, wa in iqtarana al-khitabu bi qul lam yashmulhu li anna zahirahu al-balagh ka qawlihi. Dan sebagian mengatakan enggak, apabila ada kata qul sebelum ya ayyuhan nas, maka itu adalah khusus untuk semua manusia tapi tidak mencakup nabi karena ada kata qul, katakanlah. Jadi nabi disuruh atau diperintahkan untuk mengatakan, maka nabi tidak tercakup di dalamnya. Kalau tidak ada kata qul, maka nabi tercakup di dalamnya. Wa ma warada minal khitabi mudhafan ila an-nasi aw al-mu'minin ka qoulihi ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan adapun khitab yang disandarkan kepada manusia atau kaum mukminin seperti firman Allah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum ya ayyuhan nas. Kemudian dari firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fal mukhtar fil awal annahu yashmulu al kafir wal 'abd wal untha. Kata ya ayyuhan nas, maka pendapat yang terpilih menurut musannif yaitu mencakup kafir
hamba dan juga perempuan. Dan terpilih dari yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, itu mencakup akhiraini faqat li mura'ati taklif bin nisbah ilal jami', hanya mencakup yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang beriman. Karena di mura'ati taklif, karena menjaga taklif bin nisbah ilal jami', dari semuanya. Wa khurujul abdi an ba'dil ahkam ka wujubil haji wa jihadi innama wal amr wa innama wal amrin 'arub ka faqrihi wa ishtighalihi bi khidmati sayyidihi. Nah, kalau ya alladzina amanu itu harus orang beriman. Nah, kan ada hamba, dan hamba itu tidak wajib haji misalnya. Nah, maka keluarnya abad itu adalah keluarnya dari sebagian hukum seperti haji, jihad, karena amrun 'arid, amrun yang muncul tiba-tiba, yang muncul karena keadaan khusus, seperti karena dia fakir atau sibuk dengan pelayanan untuk tuannya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang dapat kita kaji. Insyaallah apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan bulanan. Alhamdulillah, nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.